Oke, kembali kita bergabung dalam obrolan malam ini. Kita akan menunggu Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh yang saat ini eh, beberapa waktu lalu terkonfirmasi positif COVID-19. Kita masih menunggu beliau untuk berbagi cerita kepada kita semua bagaimana kronologis dan juga eh, apa yang beliau lakukan. Oke, kita sudah akan terhubung. Oke, sepertinya sudah. Halo, selamat malam, Bapak. Malam, Ade. Oke, Pak. Oke, obrolan kita terputus karena gangguan teknis ya. Nah, jadi kita langsung aja, Pak. Itu bikin Bapak bisa cerita bagaimana kronologis Bapak bisa terpapar COVID-19 ini, Pak. Silakan, Pak. Jadi ya kita lanjutin cerita yang halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Nah, Ya. cerita kita yang tadi kalau ternyata ya kondisi itu datang saat kita kurang fit. Jadi saat kita kondisinya tidak fit, ya di situ itu ternyata kita gampang terjangkit. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita ketahui setelah 1 minggu setelah pertemuan, dan saat itu saya sempat rasa sedikit flu, batuk. Karena itu kita anggap biasa, jadi kita abaikan. Waktu itu kita ada seperti ini deh, seperti kehilangan kehilangan penciuman, Iya. Nah itu, dan makanan itu kayak nggak ada rasa. Nah itu. Untuk tanggal pastinya kira-kira kapan itu, Pak? Pertemuan yang terakhir kali Bapak lakukan? Itu pertemuannya tanggal 2. Oh, iya. Pertemuan tanggal Kemudian 2. melakukan tes swabnya? Nah, karena kita kan dapat kabar yang pertama, dapat kabar itu tanggal tanggal 12 deh, dari gugus deh. Iya. 12, tanggal 12. Dan kita ya karena memang dari gugus tugas dikabarin, ya kita langsung ini swab, langsung atur waktu swab dan isolasi mandiri. Ya karena memang kondisi yang kita rasakan, kita ada batuk, ada batuk, cuman kita abaikan, dan batuk kita tetap seperti apa ya, minum ya vitamin untuk nambah stamina, kemudian ya olahraga gitu. Itu tetap kita jalan. Itu deh. Terus untuk kondisi Bapak saat sebelum melakukan tes swab itu kan terasa sedikit flu dan juga kehilangan penciuman. Nah, perkembangannya dari pertama kali itu sampai sekarang itu bagaimana, Pak? Nah, jadi kondisi flu itu 3 harian. Itu di awal-awal. Kemudian tinggal batuknya itu kondisinya batuk kering. Jadi ya kadang batuk kok dada dan agak sedikit tertekan. Nah, waktu itu ya kita abaikan aja karena aktivitas cukup padat, dan kita abaikan dengan olahraga, makan dijaga, ya itu akhirnya ya kita nggak merasakan hal yang lebih berat deh, itu deh. Kondisi sekarang bagaimana, Pak Uta? Apakah sudah membaikkah atau kira-kira penciuman atau perasaan yang tadi itu agak kehilangan rasa itu bagaimana, Pak?
Ya, alhamdulillah untuk sekarang ya bisa dikatakan lebih baik. Kemudian kemarin eh, setelah kita swab kan itu udah tinggal tanggal 15, sekarang udah 7 hari. Ya, sudah Ya, 7 hari kita isolasi dan kita sudah melakukan olahraga di siang pagi hari, aktivitas mm-mm. sudah cukup cukup mengeluarkan keringat, ya Ya, sudah normal, kemudian penciuman sudah baik. Hasil lab kemarin untuk jantung alhamdulillah baik, tes darah baik, ya. kemudian paru untuk di ronsen juga baik. Nah, berarti untuk saat saat ini Bapak berarti isolasi mandiri di rumah gitu, Pak. Nah, Hmm. untuk saat Bapak terkonfirmasi positif, keluarga bagaimana, Pak? Apakah sudah melakukan tes swab dan kalau sudah itu bagaimana hasilnya, Pak? Itu juga mereka semua seisi rumah dan orang-orang yang berkontak dengan saya sudah di swab. Ya Hmm, alhamdulillah hasilnya yang di rumah itu negatif. Istri dan anak-anak negatif negatif ya. semua. Iya. Hmm. Jadi kita di rumah Pak, isolasi mandiri, kita lakukan semua protokol kesehatan, kita jaga jarak, kemudian hmm, masker. Ya alhamdulillah ya. semuanya negatif. Baru keluar baru 1 jam yang lalu. Hmm. Berarti untuk keluarga alhamdulillah negatif ya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk konsumsi sehari-hari gimana, Pak? Apakah ada penambahan vitamin kah atau obat khusus kah atau herbal atau bagaimana, Pak? Karena seperti yang kita ketahui beberapa kasus sebelumnya itu mereka juga melakukan apa namanya obat-obat herbal atau semacam multivitamin lah gitu. Untuk Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah eh, saya dibantu sama Bunda Ike sama Pak Dedi yang warga kita yang terkontaminasi pertama di awal. Iya. Beliau berbagi cerita dan penanganan dan kita ikuti 100% kita ikuti. Ya, juga ada minum air zam-zam. Alhamdulillah dari Kakanda Kadrial beliau juga kirim dan ya Iya. semuanya sangat mendukung. Yang paling penting kita disiplin dan menjaga imunitas tubuh. Nah, ini yang paling membantu deh. Jadi kondisi Iya. kita semangat dari diri sendiri yaitu untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan imunitas melawan. Ya, kita sendiri masih merasakan agak batuk, jadi gatal-gatal Iya. masih ada. Untuk Bapak sendiri udah berapa kali swab, Pak? Yang sebelum dinyatakan positif kan beberapa kali juga pernah swab. Nah, yang sebelum dinyatakan positif ini udah berapa kali swab, Pak? Dua ya deh. Oh, dua. Mm-mm. Nah, Berarti untuk pasca positif ini belum melakukan swab ya? belum. Atau adakah rentang waktu mungkin yang harus dilakukan untuk bisa untuk melakukan tes swab agar dinyatakan negatif? Insya Allah besok, ya insya Allah hari Senin kita akan swab Swab ya? lagi. Ya, kita swab Mm-mm. kalau kita sudah terpapar ini biasanya kita harus melakukan 3 kali. Kita harus tiga Oh, kali 3 swab. kali ya? Nah, sebagaimana kita ketahui Pak, tadi kan sudah juga tim gugus tugas sudah lama tidak melakukan video conference dengan jurnalis di Kota Payakumbuh dan ternyata hari ini kita terkonfirmasi 6 kasus positif. Nah, 2 diantaranya di kata Pak Bek tadi itu berasal dari luar kota dan juga 4 merupakan warga kita. Nah, untuk dari Bapak sendiri melihat pandemi COVID-19 ini bagaimana, Pak? Ya, eh, kita melihat masyarakat sudah begitu longgar. Ya kita berharap
dalam kondisi ini tetaplah waspada. Jadi kita menghambat sekali juga rasanya tidak mungkin menghimbau dan mengingatkan saja yang bisa kita lakukan. Kepada masyarakat yang paling utama, kalau mau keluar pastikan dulu badan sehat, kemudian gunakanlah masker dan jaga jarak. Jadi itu yang utama. Jadi kita terlalu menghambat juga masyarakat kita punya aktivitas yang sangat padat juga di luar. Seperti tadi saya melihat juga ya kegiatan bersepeda ramai juga, kemudian acara panjat pinang juga ada lagi. Itu yang luar biasa. Jadi nggak mungkin juga orang panjat pinang pakai masker dan sementara dia nggak pakai baju. Itu yang lucu deh. Jadi ya kita ingatkan kepada masyarakat ya pastikan kondisi fit lah, stamina fit dan gunakan masker itu jauh lebih baik. Nah mungkin lebih penegasan Pak dari Bapak sebagai apa namanya selain sebagai pemerintah kota, wakil wali kota Payakumbuh dan juga sekarang juga dinyatakan terkonfirmasi itu harapan Bapak kepada warga Pak lebih ke penegasan lebih sedikit Pak karena mungkin di new normal ini kebanyakan itu masyarakat sudah mulai lengah atau kurang kurang aware kepada protokol kesehatan itu Pak. Himbauan Bapak secara penegasan sebagai Pemko ataupun juga warga kota Payakumbuh yang saat ini sedang terpapar. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat kota sekitarnya. Ya, ada. Kita tidak itu kita nggak bisa ini. Kita tidak bisa tahu. Jadi yang kita mengimbau kepada masyarakat, jagalah kesehatan. Dan pastikan kalau kita kondisi keluar itu dalam kondisi stamina yang baik. Kemudian gunakan masker dan protokol kesehatan, usahakan dijaga. Nah ini saya sendiri itu tidak paham dalam kondisi kegiatan ini begitu padat, kita menghinggapi. Nah ini berarti memang virus ini ada. Nah jadi jangan siapa yang mendapat jatah berikutnya kita nggak tahu. Nah, jangan sampai masyarakat hanya karena tidak waspada aja. Jadi ada yang ini lebih baik, hindari jauh lebih baik. Jangan dikira saya di rumah itu tenang. Jadi jangan dikira untuk COVID itu tenang. Jangan. Ada barusan kita juga dapat kabar ada orang yang meninggal karena COVID. Ya. Nah, padahal Pak. Sehat-sehat kan. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Ayo sama-sama kita perangi. Ya kalau artinya bersahabatlah dengan menjaga protokol kesehatan. Itu ada. Oke Pak. Oh sepertinya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kita coba cek dulu Pak. Kayaknya pertanyaan yang di atas pertama kali udah terjawab nih. Apa harapan Bapak kepada warga nih untuk menjaga protokol kesehatan kan udah disampaikan barusan gitu ya. Nah kemudian apa ini? Untuk pembatasan sendiri gitu Pak. Apa nggak ada batasan-batasan kayak awal diumumkan COVID masuk ke Indo Pak, tiap-tiap daerah? Kayaknya mungkin apakah sudah ada bocoran hasil rapat tadi dari Pemko Payakumbuh atau bersama Satgas Pak untuk kepada teman sudut Pak? Pada teman sudut kita sampaikan juga bahwa mungkin ini yang disebut gelombang kedua. Jadi kita bisa lakukan sangat drastis di seluruh kota kabupaten di Sumatera Barat. Dan kita juga nggak tanggung-tanggung langsung meningkat cepat. Nah hari ini
Iya. karena keluar. Jadi Iya. kalau tidak ada lagi kalau bilang new normal, sudah new normal kan itu kemarin. Nah, Iya sekarang benar. tidak bisa lagi kita bilang new normal. Ini sudah new normal plus. Karena apa? Rencana kita mau buka sekolah tanggal 24 akhirnya tidak jadi kan. Karena Iya, apa? Kita batal. merah lagi. Nah, jadi ini ayo bantu pemerintah dengan mengawasi diri sendiri. Kebijakan pemerintah itu bergantung kepada kondisi masyarakatnya sendiri. Kita tidak bisa mengambil Hmm. keputusan dengan kondisi masyarakat yang berbeda dengan harapan. Nah, ini. Jadi kalau banyak harapan anak-anak kita, orang tua, anak-anak untuk sekolah, tetapi bahaya yang lebih besar itu di depan mata. Jadi nggak mungkin ini kita jalan. Ini sudah bukan new normal lagi, tapi new normal plus kondisinya nih. New normal yang kembali Iya Pak. diwaspadai. Itu. Iya. Iya Pak. Ada yang lain? Oke, mungkin adakah yang lain mungkin dari teman-teman sudut yang hadir pada live kita malam hari ini? Karena memang kita tidak ada poster ya. Rencana kita obrolan mendadak nih menghubungi Bapak Wakil Wali Kota untuk berbagi cerita dengan kita malam ini. Jadi untuk teman sudut kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Mumpung kita masih bersama Bapak Wakil Wali Kota. Nah, sepertinya ada yang apa ya? Bentar dulu. Oke, kita masih menunggu ya. Oke, tadi ada titipan nih Pak, sepertinya pertanyaan dari kawan melalui WhatsApp. Itu untuk apa namanya? Penegasan kita Pemko sendiri Pak untuk izin-izin keramaian itu bagaimana Pak? Karena kan memang sebelumnya sudah diberi izin dan sekarang dengan kondisi seperti ini Bapak untuk sebagai Pemko sendiri itu bagaimana hasil diskusinya tadi Pak? Terkait bagaimana juga kita kembali mengingatkan untuk izin-izin yang sudah diberikan itu untuk tetap menjalankan kembali protokol kesehatan. Jadi jangan lengah. Ayo, pintu sudah terbuka, tolong jangan ditutup lagi. Nah, jadi jangan ditutup itu artinya apa? Jagalah diri, jalankan protokol kesehatan. Itu aja nih, kalau nggak bisa kita lihat itu terlalu kaku pada masyarakatnya sendiri butuh pergerakan ekonomi kita, tetapi kita minta kesadaran semua. Ayo kita jalani protokol kesehatan. Saya Ade, kita sering bertemu di luar, kita bisa bertemu di kafe. Ya begitu indah kehidupan itu, tapi sayang kalau seandainya satu di antara kita terkontaminasi dan akhirnya semuanya buyar. Nah itu jadi ayo kita jaga bersama-sama. Oke, teman sudut, mungkin itulah pembicaraan kita hampir setengah jam ya. Kita ngobrol bersama Bapak Wakil Wali Kota dan sekarang juga udah jam 9. Mungkin kita juga berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk istirahat ya Pak. Dan sepertinya banyak nih yang doa-doanya kepada get well soon Bapak, dan semoga cepat sembuh, tetap semangat ini dari teman-teman sudut yang setting kepada kita pada malam hari ini. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak, dan semoga cepat sembuh dan ditunggu kabar baiknya untuk segera pulih. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman sudut yang hadir pada malam hari ini, mungkin nanti juga dalam recordnya. Kita sekali lagi doa yang begitu banyak yang menambah imun tubuh saya, dan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kawan-kawan dari teman sudut semua dimanapun berada. Semoga semangat dan kita bisa hadir kembali dalam kegiatan-kegiatan yang lebih besar nantinya, insya Allah. Kita perangi COVID bersama. Makasih Adik. Terima kasih semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.